Perkenalkan, nama saya Willy Chandra dari kelas 1 TKJ 1 SMKS Kopri Mandau. Kali ini saya akan mempresentasikan teks hasil observasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu observasi. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Prinsip laporan hasil observasi. 1. Lengkap. Artinya, data dan fakta yang ada dalam laporan harus lengkap. 2. Jelas. Artinya, dalam laporan tidak terdapat peluang penafsiran berbeda. Hal ini dapat dicapai bila bahasa yang digunakan benar dan komunikatif. 3. Benar atau akurat. Artinya, data yang digunakan harus benar hingga bermanfaat untuk mengambil keputusan yang benar. 4. Sistematis. Artinya, dipaparkan secara runtut dengan model yang mudah dipahami. 5. Objektif. Penulisan harus bersikap apa adanya dan memaparkan semua informasi. 6. Tepat waktu. Artinya, laporan harus disusun sesuai batas waktu yang ditentukan agar fungsi laporan sesuai dengan kebutuhan. Struktur teks hasil observasi. 1. Pernyataan umum atau klasifikasi. Berisi pendahuluan atau pengantar, hal umum mengenai objek yang akan disampaikan atau penjelasan secara garis besar. Kedua, aspek. Aspek adalah sesuatu yang menjadi objek dalam sebuah pengamatan. Ketiga, definisi umum. Penjelasan secara umum tentang ciri-ciri objek pengamatan. 4. Definisi bagian. Merupakan ide yang dikembangkan menjadi penjelasan rinci ciri-ciri objek pengamatan. 5. Definisi manfaat, yaitu penjelasan tentang manfaat dari objek pengamatan. 6. Penutup, merupakan penutup dari sebuah teks observasi atau pengamatan. Kaidah teks laporan hasil observasi. 1. Menggunakan frasa nomina yang diikuti pejenis dan pendeskripsi. Kata pertama adalah nomina, kata kedua adalah deskripsi. Misalnya, ayam jantan, bunga mawar, dan lain-lain. 2. Menggunakan verba rasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, atau disebut. 3. Menggunakan verba aktif, alam, untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan lain-lain. 4. Menggunakan kata penghubung seperti atau. 5. Memiliki kalimat utama untuk menyusun informasi utama, diikuti dengan rinci aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. 6. Menggunakan kata keilmuan atau istilah-istilah sesuai topik, misalnya herbivora, habitat, polusi, dan lain-lain. Contoh teks hasil laporan observasi. Ini adalah salah satu bentuk teks laporan hasil observasi yang berjudul beruang madu. Pernyataan umum. Beruang madu adalah jenis beruang terkecil di antara 8 jenis beruang yang terdapat di dunia. Tinggi tubuhnya hanya berkisar di angka 140 cm dengan tinggi punggung 70 cm dan bobot antara 50 hingga 65 kg. Bulunya cenderung pendek namun berkilau, terlihat menutupi seluruh tubuh beruang, kecuali telapak kaki. Terdapat ciri-ciri yang sangat khas pada tubuh beruang madu, yaitu tanda berwarna jingga yang berada di tepat di bawah leher. Aspek yang akan dilaporkan. Beruang madu hidup di pepohonan. Mereka dapat bergerak dengan kecepatan 48 km per jam dan memiliki tenaga yang amat kuat. Karena golongan mamalia betina beruang madu menyusui bayi mereka setelah beranak. Hewan ini tergolong pemakan segala. Mereka tidak hanya mengonsumsi madu sesuai namanya, tapi juga beragam buah dan tumbuhan yang ada dalam hutan hujan tropis, termasuk pula tumbuhan jenis palem.
Selain madu dan tanaman, beruang madu juga senang memakan serangga, burung, serta binatang kecil lainnya. Meski tenaganya amat kuat, beruang madu tergolong binatang yang mudah diserang. Mereka juga terancam punah karena habitat aslinya telah hilang dan dirusak. Sekian hasil presentasi saya. Untuk yang telah menonton, saya ucapkan terima kasih.